untuk dengarkan firman pesan Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya bersama dengan Tuhan kita punya kekuatan. Amin. Biar kita boleh dibawa terbang Tuhan, menjadi burung Raja Wali yang terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Nah, biar ini menjadi doa-doa kita juga di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Amin. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Amin. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi. Amin Tuhan. Katakan lagi, ku kan terbang tinggi. Amin. Bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi. Mari naik lebih tinggi lagi. Ku kan terbang tinggi. Ya Tuhan, ini doa kami untuk kami terus berjalan bersama-Mu, terbang tinggi bersama dengan Roh Kudus. Amin. Dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang. Yes, kami tak perlu takut Tuhan, karena Tuhan terbang membawa kami tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Bila pada siang hari ini kami boleh berkumpul bersama Bapa, kami boleh rasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Kami tahu Tuhan, kami harus kuat, kami terus berjalan, dan kami telah diciptakan oleh Engkau menjadi lebih daripada pemenang. Kami adalah Raja Wali-Mu Tuhan, yang naik terbang tinggi mengatasi badai hidup. Bahkan badai itu membawa Raja Wali naik lebih tinggi lagi Tuhan, sehingga badai hidup ada di bawah Raja Wali. Dan kami terus terbang di angkasa bersama Tuhan, dan kami terus kuat, dan kami terus menjadi alat kepunyaan-Mu Tuhan. Di akhir zaman ini pakai setiap kami, pakai setiap anak-anak-Mu, pakai kami semua menjadi alat-Mu yang mulia. Kami percaya melalui berbagai masalah ujian hidup, melalui berbagai masalah-masalah penderitaan, kesulitan, kesusahan, kami boleh tetap kuat. Kami lewati satu-satu dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian kebenaran
kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus Tuhan diingatkan, diulang-ulang, dan kami boleh taat, setia sampai garis akhir. Di dalam nama Yesus kami siap terima firman-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya sangat bersyukur sama Tuhannya dimanapun pas pasukan akhir zaman berada itu harus on fire. Tidak boleh lemah lagi, tidak boleh suam-suam lagi, tidak boleh dingin lagi ya. Harus terus terhubung dengan Tuhan, terus on fire. Memang sih benar, kata Pak Joko benar. Kadang banyak sekali masalah-masalah hidup itu membuat roh kita lemas, padam. Karena kita capek loh, udah tersedot energi kita. Apalagi untuk pelayanan, udah kesedot sama masalah hidup, sama kesulitan-kesulitan hidup, sama berbagai masalah pergumulan ya. Memang iblis hendak mencuri, membunuh, membinasakan. Iblis tuh mencuri iman kita. Iblis hendak melemahkan roh kita. Ujung-ujungnya murtad, apa nih Tuhan-Tuhanan, mana Tuhan. Jadi sampai segitunya. Ya, saya banyak ketemu orang, ada juga sampai murtad 2 tahun tapi puji Tuhan balik lagi. Ya, ada juga yang teman sudah Tuhan mana, aku nggak ditolong, aku nggak nggak dibela ya. Ternyata memang itu ujian. Tuhan kadang biarkan. Tuhan kadang kita biarkan kita berjalan sendiri, kita mengalami sendiri. Tapi sebenarnya Tuhan tidak meninggalkan kita, Dia ada. Dan Dia menunggu kita untuk kita jadi pemenang ya. Dan juga saya kemarin udah kesana sini. Belum lama saya dari Surabaya Banyuwangi 5 hari. Memang ada urusan keluarga, tapi puji Tuhannya saya dibawa ke saudara-saudara untuk mendoakan yang sakit. Jadi di sana ada keluarga-keluarga yang punya masalah ya, punya problem. Jadi saya konseling, saya doakan sampai nangis pelepasan, dan juga ada yang sakit ya. Saya percaya terus itu kita jadi berkat dimanapun kita berada mendoakan mereka. Dan saya juga rindu keluarga besar saya ada 200 orang di sana itu ya. Semua keturunan popo saya itu ada 5 generasi. Saya bilang Tuhan, tidak ada satupun di dalam keturunan popo saya yang terhilang, yang masih sedara sedaging dengan saya. Semuanya bertobat, terima Yesus. Yang jauh dari Tuhan, Tuhan dekatkan. Yang murtad kembali, yang suam-suam on fire. Tadinya memang ada yang masih Buddha penyembah berhala. Sudah berbagai keluarga mulai datang kepada Yesus, bertobat, dibaptis. Itu jadi merupakan sukacita kami. Dan juga saya tahu kakek saya tuh, kungkung saya itu salah satu pendiri gereja di daerah Banyuwangi itu ya. Jadi udah ada dasarnya ditanam. Jadi kita keturunannya harus percaya Yesus, diselamatkan ya. Walaupun ada yang dengan pernikahan jadi beda agama ataupun pergi ninggalin Yesus ya. Tapi semua kita tarik kembali dengan doa. Jadi kemarin sepupu saya mengawinkan anaknya, saya datang Sabtu kemarin saya datang ke hotel di Banyuwangi itu. Nanti besok pagi doa keliling yuk. Doa keliling di mana? Saya bilang untuk acara pernikahan. Keliling hotel katanya. Oh, keliling hotel. Ya udah ayo. Jadi besoknya pagi saya datang Sabtu, Minggu pagi subuh di sana tuh jam 5 jam 6 tuh udah terang. Ya beda per jamnya 1 jam. Di sana kalau jam 5 jam 6 tuh udah terang. Kalau di Jakarta Bandung mungkin seperti jam 7 ya, di sana jam 6. Ya udah, gimana ya udah, kamu siapin air aqua di gelas air putih, kamu tetesin minyak urapan, kita keliling doa. Ya udah, keliling doa, kita doakan dulu, terus kita kelilingin. Saudara saya dalam nama Yesus semua berjalan dengan lancar, cuaca terbaik ya kan, orang-orang yang menghadiri juga hadir, diberi kesehatan, dia keliling. Terus saya bilang sama saudara sepupu saya, Ling, kita naik ke atas ke tempat resepsinya, urapi juga tempatnya, ruangannya, saya bilang gitu. Ya ayo naik. Ya naik lantai 5, nggak ada ruangannya sih, kata orang di sananya bilang, enggak, resepsi lantai 6. Pas kita naik lantai 6, naik lift, saudara tahu itu rooftop blong semua, nggak ada ruangan, jadi outdoor. Waduh, ini kita outdoor nih pernikahannya. Iya outdoor. Ya udah kita urapin outdoornya ya. Udah ada bangku-bangku, meja, ada panggung, ada sound. Udah kita ini cuaca hati-hati, ini kalau hujan ini bubar, nikah nggak jadi, saya bilang gitu kan. Udah selesai pagi, kita
siang tuh ke gereja, pemberkatan gereja. Pas pulang dari gereja jam 4, sekitar jam 4-an, kita lihat di langit, ya ampun, itu gelap, udah mendung, udah gelap, bener-bener gelap. Aduh, gimana nih, Ling? Mana kita naik lagi ke atas, kita urapin di atasnya aja, di rooftopnya. Karena kan tempat resepsinya ya. Kita tengking-tengking lagi, hujan dalam nama Yesus. Buang ke laut, angin bawa nih, mendungnya gelap, bener-bener gelap gitu ya. Usir, kita halaukan. Tiba-tiba saudara, aneh loh, ada angin datang menghalau itu mendung gelap, dihalau. Nah, terus kemudian setelah acara nih jam 6 mau acara, tiba-tiba saudara gerimis. Gerimis, padahal udah terang nih, kita tengking-tengking jam 4 udah terang. Gerimis, waduh, gerimis. Makanan-makanan udah di prasmanan itu udah ditutup-tutupin plastik. Saya bilang udah ada yang datang, keluarga-keluarga ya, udah datang, itu ada ratusan orang sih. Terus ada orang udah ngomel-ngomel, udah tahu bulan Desember, udah tahu ini musim hujan, mau outdoor. Bahasa Jawa aja, wes ngerti kilo bulan hujan ngapain outdoor gitu kan. Ya kita dengernya aduh miris gitu ya. Ayo keliling lagi tengking dalam nama Yesus, hujan. Ya pawang hujan. Saudara, aneh loh. Aneh, itu gerimisnya berhenti. Jam 6 mulai datang banyak ya, itu yang undangan datang. Acara tuh 2 jam tuh bener-bener nggak hujan. Sampai kita foto bersama pengantinnya semua, foto-foto keluarga tuh nggak hujan, saudara. Terus udah gitu, udah selesai foto-foto, mulai gerimis lagi tuh udah 2 jam. Wih, gerimis, namanya yang saudara-saudara kita kan ada yang tua-tua ya, ada yang 70, 80 kan keluarga besar. Wis cepetan gerimis lagi jam 2. Enggak doa lagi. Aku udah capek, aku masuk kamar tidur. Aku udah nggak doa lagi, udah selesai kan. Udah 2 jam udah selesai, udah acara MC-nya udah bagus ya kan, semuanya udah bagus gitu kan. Udah acara udah lancar 2 jam itu, pokoknya gerimis lagi. Udah orang tua-tua cepetan mau turun lift. Itu saya juga udah capek masuk kamar. Ternyata gerimis sebentar doang, mereka lanjut, ada yang sumbang lagu-lagu apa gitu ya. Besoknya Senin, saya udah mau dijemput saudara yang lain ya. C, tau nggak C? Sebetulnya C, kita ini ditawarin pawang hujan katanya sama manajer hotel. Terus saya kayak keceplos, saudara, saya kan orang ceplos-ceplos. Gak usah wes, aku nanti sama ceceku doa, katanya gitu. Wah, kamu nih, kita nih pawang hujan, saya bilang gitu. Jadi bilang ke manajernya, nggak usah, nanti saya sama cece saya yang dari Jakarta mau doa gitu loh, ngerti gak? Jadi kalau pawang hujan bayar 700 gitu, tapi kita orang Kristen nggak usah lah panggil pawang hujan ya. Itu pakai kekuatan kuasa siapa kita nggak tahu ya, tapi kita percaya kuasa Tuhan dahsyat. Bukan kitanya yang pawang, tapi Tuhannya yang doa kita dijawab supaya acara berjalan lancar ya. Puji nama Tuhan, saya bersyukur bahwa kita ini punya kuasa ya. Jadi praktek, jangan kita ini nggak praktek. Karena iblis itu sengaja untuk menghancurkan kita, melemahkan kita, ujungnya mencuri iman kita. Ya, mencuri kesehatan, mencuri berkat, mencuri rejeki kita. Apapun iblis bisa curi. Tapi harus ada perlawanan. Ya, kita baca di dalam Efesus 1 ya. Ini bagus banget ya. Saya bacakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Maksudnya Tuhan menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi kita ini sudah dipanggil, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih dan lebih sedikit yang setia. Jadi panggilan Tuhan itu dalam setiap kehidupan manusia, anak-anaknya, dikatakan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kita ini orang-orang berdosa. Kita ditebus sehingga kita jadi orang-orang benar, orang-orang kudus, orang-orang yang dilayakkan. Jadi ada kemuliaan yang Tuhan berikan bagian kita. Kita ambil, kita raih, kita pakai kuasa yang Tuhan sudah berikan. Dikatakan ayat 19, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi betapa dahsyat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasanya. Jadi kita harus ambil, harus kita pakai
Kuasanya Tuhan, nama Tuhan itu berkuasa. Darah Yesus itu berkuasa. Nama Tuhan Yesus itu di langit, di surga, di bumi, sampai di kolong bumi itu nama Yesus berkuasa. Tidak ada nama lain yang atasnya kita diselamatkan. Tidak ada nama lain yang di dalamnya ada kuasa mujizat. Jadi kemarin juga saya ngusir hujan sama saudara saya. Pakai kuasa apa? Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan Yesus. Ya, darah Yesus. Kuasa Tuhan. Dan itu kita praktekkan memang nyata. Akhirnya kita pagi-pagi Senin itu kita mengucap syukur. Jangan lupa, udah Tuhan tolong, nggak hancur itu perayaan ya. Kalau hujan hancur saudara, itu benar-benar nggak ada payung, nggak ada sedikit pun, nggak ada. Udah blong kursi sama makanan panggung, nggak ada sedikit pun. Atau payung gede kayak bulat-bulat gitu, nggak ada saudara. Ya, jadi benar ini kuasa Tuhan. Jadi kita mengucap syukur setelah Tuhan tolong, jangan lupa mengucap syukur. Jadi saya doa lagi sama sepupu saya, mengucap syukur pesta anaknya itu berhasil dengan sukses. Ya, kuasa apapun yang ada dalam kita itu kita pakai karena kuasa Tuhan ada dalam kita. Jadi saudara yang mempunyai masalah-masalah, ya, mempunyai pergumulan, mempunyai belum ada terobosan atau pemulihan apapun, masuk dalam doa peperangan juga. Deklarasikan iman, dikatakan iblis kau harus menyingkir. Engkau yang menahan berkat di alam roh, hancur dalam nama Yesus. Aku tarik berkat Tuhan, aku tarik penyediaan Tuhan, aku tarik mujizat Tuhan. Ya, saya juga bukan lagi nggak ada problem, saya juga lagi dalam problem. Bukan, enak nih Cimaria, udah anak-anaknya berhasil gini-gini, banyak orang ngomong ya. Karena Cimaria pendoa gini-gini. Nah itu puji Tuhan, saya bilang gitu, Tuhan baik. Tapi ada pergumulan yang lain. Ya suami saya yang sedang sakit itu juga masalah bagi saya, saudara. Kenapa? Saya kasihan sama suami saya tuh benar-benar kasih Tuhan, kasihannya kok jadi begini gitu kan. Nah, kemarin saya kumpulin lagi jam siang hari sebelum saya kesini. Rebu apa Kamis ya? Nah, Kamis kita kumpulin lagi di rumah saya. Ngumpulin kan ada oleh-oleh makanan bakso tahu nih saya bagiin. Ayo, saya masak makan doa lagi khususnya buat suami saya, doain suami saya nih gitu. Supaya ada teman-temannya karena pendoa-pendoa juga ada bapak-bapak ya. Ya udah ayo doain, bantu dukung doa suami saya. Terus kita doa, kita naik ke hadirat Tuhan ya. Memang sih dalam doa tuh kalau kita doanya dalam ya, pujian penyembahannya dalam sungguh-sungguh, Tuhan seringkali bukakan rahasia-rahasia Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ya, seringkali Tuhan juga bisa kasih kita pesan ya. Kadang juga dengan teman-teman para pendoa yang mendukung gitu kan. Cimaria, aku lihat loh. Kamu pertama jalan sama suami kamu jalan gitu. Memang terakhir ini saya harus tuntun suami saya nggak bisa jalan sendiri. Takut jatuh, keterantuk batu kalau pas lagi ke rumah cucu atau apa ya. Jadi saya pegang gitu loh. Tapi pada waktu dalam penglihatan itu saya lihat kamu pegang suami, tiba-tiba tangan kamu berdua tuh saling berhadapan, berpegangan tangan. Berdua katanya. Berarti apa artinya ya Tuhan? Berarti itu kita berpegangan tangan harus berdoa. Kamu harus dukung suami kamu, harus terus dukung dalam doa. Ya. Kita dukung terus dalam keseharian, kita juga dukung dengan kerohaniannya dia. Kadang memang saya masakin, saya layanin suami ya. Dan juga kalau saya pergi, anak-anak yang ngurus papinya gitu. Kayak kesini anak-anak yang ngurus. Jadi berpegangan tangan nih. Harus nih kita doa terus gitu dengan suami. Itu saya percaya pasti ada jawaban Tuhan. Entahkah dia pemulihan, mujizat, sembuh, atau dia sih udah hopeless ya, pengennya pulang. Mau pulang dalam keadaan kamu udah siap, hati kamu percaya kamu kalau meninggal Tuhan yang ambil, Tuhan yang bawa ya. Jadi persiapkan hati, saya bilang gitu. Jadi dengan penglihatan yang Tuhan berikan lewat doa orang-orang kudus ya, itu ada arahan-arahannya juga. Kita sering kali juga tanya Roh Kudus, maksudnya apa Tuhan? Aku harus gimana gitu kan? Oh iya ya, aku tambahkan nanti doa terus menggedur surga sampai semuanya pulih. Ya seringkali suamiku juga bilangin, aku kalau sembuh aku mau melayani Tuhan. Kamu sampai temannya yang seumuran sama suami saya 60 lebih.
engkau jangan janji-janji terus ya, hati-hati ya, janji-janji sama Tuhan. Awas ya, kalau misalnya udah sembuh nggak melayani. Dijutekin, dijudesin sama teman saya yang seumuran suami. Udah kolot juga ya. Jangan cuma ngomong doang, jangan cuma janji-janji, itu bernasar. Katanya, kok bernasar, hati-hati sama Tuhan, katanya gitu. Emang suamiku tuh orangnya suka sepelein Tuhan gitu loh. Jadi memang ada ajaran didikan Tuhan yang keras ya. Dulu pernah ekonomi down banget, terus dia janji kalau dia diangkat lagi ekonominya, dia mau melayani Tuhan sungguh-sungguh sama Tuhan. Enggak juga. Jadi kejarnya kejarnya kerja terus gitu. Enggak ke gereja, enggak ini. Jadi sekarang dikasih lagi ujian pencobaan buat suami saya tuh keimbas semua kan. Tapi saya bilang yakin ini pasti Tuhan, didikan Tuhan ada. Ya saya percaya semuanya akan indah gitu. Jadi saya juga secara manusia sih kayaknya capek juga ya. Capek gitu. Tapi kadang kita restnya itu dalam hadirat Tuhan. Jadi kita bisa doa, penyembahan kita. Saya juga kadang ini beban-beban saya tepuk-tepuk dadanya dalam nama Yesus. Beban-beban berat yang seharusnya tidak saya pikul, aku lepaskan dalam nama Yesus. Saya pegang bahu saya kepok-kepok. Dalam nama Yesus, lepas. Semua beban yang bukan dari Tuhan. Ada beban dari Tuhan supaya kita ini rendah hati. Pikul aku yang kupasang, supaya engkau rendah hati dan taat mengikuti aku. Ada yang Tuhan izinkan supaya kamu rendah hati. Tapi kalau yang bukan dari Tuhan, dari iblis, dikebas, dibuang. Jadi saya dengan masalah suami saya ini bukan jadi masalah lagi yang membuat saya terus nangis, yang membuat saya terus sedih. Enggak. Tetap aja hati udah besar hati lah. Karena dulu pernah lewati masa yang berat banget, yang sulit banget. Sudah saya lewatin, apalagi ini yang nggak terlalu berat gitu ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan menguatkan. Saya baca lagi di satu pasal lagi, 1 Tesalonika 3 ayat 2. 1 Tesalonika 3 ayat 2. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang-orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi saudara, kita harus kuatkan lagi hati kita, kuatkan lagi memberitakan Injil. Kuatkan lagi, jangan sampai lemah. Jangan sampai imannya goyang. Ya, karena kesusahan-kesusahan ini iman itu seringkali goyang dikatakan. Tapi kamu tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ditentukan untuk apa? Mengalami kesusahan. Ditentukan untuk apa? Mengalami kegoyangan, kegoncangan. Dialami harus. Untuk sampai engkau kuat, teguh. Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Itu sampai akar kita sampai batang air yang terdalam dengan Tuhan. Jadi setiap masalah apapun tidak lagi menjadi kegoncangan, tetapi menjadi iman yang kuat. Karena Tuhan tahu kesusahan-kesusahan itu biasanya membuat kita akan menjadi emas yang dimurnikan ya. Kemarin juga kita sekalian doa untuk tahun 2026 nih yang akan kita jalani ya. Saudara bisa ambil doa puasa di bukit-bukit doa atau di rumah ya. Tuhan, kita mau masuk tahun 2026. Minta arahan Tuhan nih, minta tuntunan Tuhan gimana gitu ya. Kita doa. Saya juga nanti akan naik ke bukit doa ya, sama teman-teman yang mau ikut. Kemarin juga kita sempat berdoa juga ya, satu-satu didoakan untuk 2026 nih gimana. Pas waktu saya didoakan ini, saya juga mau didoakan nih masuk tahun 2026 gimana. Terus ada pendoa bilang, Tuhan bilang yang kamu dapat, yang kamu lakukan sampai hari ini baru seperempatnya. Belum seluruhnya, baru sedikit. Kekayaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, karunia Tuhan, apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita ya. Sampai hari ini masih sedikit. Kita harus gali lagi, kita deket Tuhan lagi. Kita tahu lagi apa yang mau Tuhan mau. Mungkin juga kepintaran kita, kebisaan kita, karunia-karunia yang Tuhan berikan pada kita, baru kita gali cuman baru seperempat. Baru sedikit. Sebenarnya yang Tuhan sediakan, Tuhan berikan tuh banyak. Penuh, berlimpah ya, tapi kita baru mendapatnya baru seperempat ya. Seperempat ya, baru kalau sekilo kan seperempat 250 gram. Baru sedikit ya kan. Jadi iya ya, benar juga ya. Jadi 2026 ini apa yang kita mau?
Saudara punya impian, saudara punya cita-cita, saudara punya kerinduan apa? Ungkapkan kepada Tuhan. Sampaikan, diperkatakan juga ya. Jangan sampai, gue nasibku beginilah, udahlah, terima nasib lah atau apa ya. Jangan saudara ya. Berjuang, bergerak terus, mempunyai niat hati cita-cita. Kamu gimana nanti mau gimana? Oh, aku mau punya rumah singgah. Oke, good. Apalagi, oh aku mau punya rumah pemulihan atau mau punya rumah retret. Oh, aku mau punya usaha-usaha. Saya juga udah planning usaha apa lagi ya. Ini Tuhan supaya banyak nanti teman-teman yang belum ada kerjaan jadi bisa ikut bekerja gitu kan. Apalagi Tuhan, saya lagi mikir karena ini Tuhan kasih kita otak juga kita pakai. Hikmat, minta hikmat Tuhan apa-apa. Ada teman baru buka mie kangkung ya kan. Apalagi dia dalam keadaan misalnya kesulitan suaminya ekonomi, kita bergerak juga gitu. Jangan sampai kita hanya terima nasib, diem, males, jangan. Ya lakukan, atau dalam pelayanan apalagi nih supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan. Oh, aku tahun depan aku mau belusukan ke rumah-rumah doain orang. Oh, aku mau share-share kesaksian, aku mau ngobrol gitu. Nanti tiba-tiba Tuhan kasih perkataan di mulut kita yang buat dia bertobat ya. Jadi apapun yang bisa kita lakukan kita kerjakan ya. Jadi yang pertama kita dekat di hati Tuhan, kedua kita jadi penuai jiwa itu bersaksi dimanapun kita berada, berdoa dan bekerja ya. Jadi tadi ingat ada kuasa Tuhan yang kita harus pakai. Jangan negatif. Udahlah, memang bini gue gitu. Udahlah, memang suami saya kalau mau ngeluh bisa lo ngeluh. Lu udah gak kasih duit puluhan tahun nih gitu. Gue layanin, gue tetap masakin, gue tetap beliin makan apa-apa. Mau hitung-hitungan? Enggak. Kalau kita mau ngeluh, mau demel bisa. Cuman kita enggak begitu gitu loh. Karena apa? Kita percaya pada saat damai sejahtera Tuhan turun, kerukunan itu turun, Tuhan perintahkan berkat. Makanya kalau soal makanan, soal apapun, hal sepele-sepele jangan diributin gitu loh. Ya, jangan hal kecil tiba-tiba jadi gede. Hal sepele, udah redam, tutup dengan kasih gitu. Ya, jangan perkatakan yang negatif, perkatakan yang buruk. Ya, oh istri saya begini baik, suami saya begini baik. Jadi lihat kebaikan dia, kita perkatakan, kita banggakan. Suami saya orangnya setia, suami saya orangnya bisa dipercaya, bisa dia punya hati yang punya kasih. Jadi dikatakan aja, disebut. Ya, jadi semuanya akan berjalan lancar. Kayak saya nih, anak saya yang kedua, sampai sekarang belum mau ke gereja. Udah saya doain, udah saya puasain, udah saya nasehatin, udah semuanya. Kata Esther, kalau lagi dingin-dingin. Makanya dipilih di Alkitab, kalau mau dingin-dingin, kalau mau panas-panas, jangan suam-suam. Nah ini anak saya bener-bener dingin gitu kan, dingin banget pokoknya. Udah bertahun-tahun gak ke gereja. Udah saya doain, udah saya puasain, udah saya nasehatin. Tapi saya percaya ada waktunya Tuhan, nanti dia jadi hamba Tuhan. Saya bilang, jadi pendeta, saya bilang gitu. Percaya, jangan kita jadi stres, jangan kita jadi, lah maminya udah pelayanan sana sini, maminya udah bawa firman ke gereja sana, ke gereja sini. Anaknya ada yang gak mau ke gereja, gak mau beribadah. Ya coba gimana? Orang kalau ngomong gitu ke saya gimana? Ayo, ya kan? Jadi beban gak buat saya? Beban loh. Terus terang bisa jadi beban, tetapi saya perkatakan Tuhan, aku percaya ada waktu Tuhan. Waktu Tuhan akan bekerja ya di dalam diri dia, dan percaya Tuhan akan pulihkan semuanya. Pemulihan itu dimulai dari hati ya, bukan dari pemulihan gue kaya, gue diberkatin, gue banyak duit, bukan. Pemulihan yang dari Tuhan itu sesungguhnya kekayaan yang di hati. Roh kita kuat, jiwa kita sehat, sampai jasmani kita sehat, sampai ekonomi, keuangan. Untuk apa? Jadi berkat. Makanya saya lebih memilih kita punya kuasa Tuhan, punya kasih Tuhan itu dibagikan, salurkan, dan mendoakan orang itu penuh harus power. Kita tarik powernya dari mana? Dari Tuhan. Dalam hubungan pribadi kita tiap pagi doa, Tuhan minta urapan baru. Tuhan curahkan lagi kuasamu. Pada saat kita terima banyak dari Tuhan, kita jadi saluran. Kita doain orang, kita menjamah yang sakit, kita bersaksi, itu kuasa kasih Tuhan kita bagikan. Sampai nanti baru keuangan. Ya, jangan orang pengen cepet-cepet kaya itu dari Tuhan. Kalau kamu mau cepet kaya itu akan terbang seperti burung, saya katakan. Ya, jadi kalau berkat itu memang Tuhan kasih.
Kamu setia dalam perkara kecil, kamu nggak pelit dalam perkara kecil, Tuhan berikan tambahkan lagi dalam perkara-perkara yang lebih lagi gitu. Jangan hitung-hitungan, jangan pusing gitu masalah hanya ekonomi keuangan apa. Udah yang harus kita tekankan Tuhan, benar kata Pak Joko diingetin, cari perkenanan Tuhan, cari dalam ketaatan, cari hubungan yang dekat dengan Tuhan sehingga kita mengerti Tuhan apa yang Tuhan mau, maksimalkan hidup kita sehingga destiny rencana Tuhan semuanya jadi. Gak ada yang tertunda, gak ada yang tercecer, gak ada yang terpotong destiny kita. Saya ngomong mas Tuhan, jangan sampai suami saya terpotong destiny-nya. Maksudnya mati tanpa selesaikan rencana Tuhan. Kalau memang dia sudah waktunya pulang. Saya juga bisa juga saya yang duluan pulang. Saya bilang gitu kan gak ada yang tahu. Sekarang muda-muda banyak meninggal. Kemarin teman saya taruh status 21 tahun. Saya sampai tanya, sakit apa kok 21 tahun udah meninggal cowok? Gak tahu, gak ada sakitnya. Pas bangun tidur udah gak ada. Aduh, saya sampai kepok kepala saya kan. Begitu saya bilang. Ada lagi umur 35 tahun meninggal. Itu juga aneh-aneh, gak ada sakitnya, sebentar doang. Ya sekarang kita banyak sekali mendengar nanti orang-orang yang tiba-tiba ada, udah gitu tiada. Ya kita nggak tahu persiapan hati kita, hidup kita, maksimalkan deket Tuhan, jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Itu aja ya. Demikian firman Tuhan, saya percaya kita akan menjadi raja walinya Tuhan yang kuat, yang jangan bilang Tuhan lalukan masalah ini. Bukan lalukan, bisa lewatin. Bukan kita buang Tuhan, angkat Tuhan masalah ini. Jangan. Kita bisa lewatin, kita naik tingkat. Kayak ujian, kita bisa lewatin, kita naik tingkat. Ya, hadapin masalah, selesaikan bersama Tuhan. Dan setelah selesai Tuhan beri lagi ujian yang lain. Naik tingkat lagi, roh kita makin kuat. Roh kita makin perkasa. Itu yang saya rasakan di dalam roh saya. Ya, bisa lewatin berbagai masalah bersama Tuhan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita sembah Dia, tinggikan namanya. Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang perkasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Rabbalabaya sekerede, turunlah kuasa-Mu, kasih-Mu, turunlah urapan-Mu yang baru Tuhan. Turunlah kasih-Mu yang ajaib, kuasa-Mu mengalir, memulihkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dialah dalam hadirat Tuhan kami terus merasakan anugerah-Mu, merasakan Tuhan hadir dan menjamah setiap kami.
layanilah Tuhan, karena Roh-Mu menyala